Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sanak warga Kota Bengkulu? Nah, kembali lagi di channel kami, di channel Realita Post TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Dan kebetulan di edisi podcast kita hari ini, kita kedatangan tamu spesial. Dan wajahnya tak asing lagi di tengah-tengah warga masyarakat Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu mungkin. Beliau adalah tada! Senyum-senyum beliau. Bang, apa kabar bang? Alhamdulillah. Tos dulu bang, ini tos kopi ini bang. Alhamdulillah. Nah, itu ada sana. Beliau ini adalah seorang tokoh di Bengkulu dan masuk 50 tokoh berpengaruh di Provinsi Bengkulu. Karena beliau sering muncul di berbagai macam media, khususnya di akun YouTuber di Provinsi Bengkulu. Sehingga wajar banyak orang yang kenal sama beliau. Makanya ini kita berhasil mendatangi beliau dan janjian kesini untuk podcast bertandang di edisi Apo Kabar Dang. Nah, ini edisi podcast kita nih bang, programnya Apo Kabar Dang. Alhamdulillah. Nah, jadi dalam sesi diskusi kita ini, Pak, so saya manggil abang nih Dang, biasanya manggil bang. Boleh. Nah, apa kabar? Alhamdulillah biasa. Nah, Dang, ini sebelum kita masuk ke diskusi apa yang nak kita bahas, Dang. Coba perkenalkan dikit, Dang, ke adik-adik sana. Mana tahu mungkin ada yang belum kenal, kita kasih kenal. Dan yang mungkin yang sudah tahu, kita kasih lebih tahu lagi, Dang. Coba perkenalkan dikit. Alhamdulillah, terima kasih adingku Damar. Ya, siap. Kalau Dang bahasanya pasangnya kan ading. Ading Dang. Cocok. Jadi perkenalkan nama kita alhamdulillah diberikan oleh orang tua lebih kurang 48 tahun yang lalu. Itu sangat singkat sekali, mirip nama orang barat, Wilson. Wilson. Hanya Wilson saja. Ala Eropa ini. Ala orang Amerika. Iya. Sekarang kesibukan apa nih, Dang? Kesibukan kita sekarang, kalau sekarang ya kesibukan paling ya ngurus keluarga lah. Ngurus keluarga. Situasi pandemi ya, Dang? Di samping situasi pandemi juga sekarang memang kebetulan tidak begitu banyak yang bisa kita lakukan. Paling sehari-harian kita ngurus keluarga, ngurus anak, kan, ngurus orang tua, terus adalah kegiatan-kegiatan kecil-kecilan kan, sambil kita ya belajar menata kebaikan untuk menuju akhirat. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya segala yang terjadi sekarang ini boleh dikatakan ujian ya, Dang? Ujian lah, musibah. Bagaimana kita mungkin hikmahnya kita sudah berkumpul dengan keluarga. Betul. Yang selama ini mungkin bertahun-tahun kita sibuk dengan rutinitas di luar. Betul. Ya kan, Dang? Itu ada sana. Jadi memang kita harus bijak menyikapi dengan musibah. Kalau aku saya sepakat ngomongin musibah. Sudah. Ya, musibah. Ya, persoalan materi itu Allah yang tahu. Segala makhluk yang di bumi itu sudah ada kadarnya. Betul. Nah, by the way anyway, adik-adik sana. Jadi kita ini dengan Dang Wilson ini ngobrol soal isu atau mungkin informasi atau mungkin kabar yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial ini, Dang. Iya. Kan mungkin Dang selaku pemerhati dan juga mungkin mengamati, Dang, ya, informasi atau mungkin isu yang terhangat hari ini baru beberapa hari ini terkait dengan apalagi di tengah wabah pandemi, dan bagaimana pemerintah khususnya pemerintah kota berjibaku memperketat, mengatur masyarakat agar terhindar dari pandemi. Tapi ironis di tengah pemberlakuan PPKM sebagaimana yang dikeluarkan melalui surat edaran wali kota terkait dengan kebijakan PPKM, ada pejabat, ada oknum pejabat yang nekat menggelar kegiatan di tengah-tengah adanya kebijakan. Dan itu kita saksikan di sana bahwa di media sosial sangat viral sekali terkait dengan kegiatan musyawarah provinsi atau Musprov, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI yang disingkat. Kalau dulu kalau salah KORMI. Jadi kegiatan ini sebenarnya tidak ada persoalan sebenarnya. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi perdebatan publik, menjadi perdebatan banyak pihak bahwa kok masih tetap digelar kegiatan
di tengah kebijakan PPKM sebagaimana yang diatur dalam atau yang tertuang dalam SE Wali Kota. Nah, ini kita akan minta pendapat, masukan dari Dang Wilson selaku pemerhati sekaligus masyarakat Kota Bengkulu menyikapinya. Silakan, Dang. Terima kasih Adinku Damar. Ya, siap. Jadi terkait dengan isu yang memang berkembang ya, katakanlah dari kemarin memang kita lihat di grup-grup medsos ya. ini heboh. Memang luar biasa. Ibaratnya kata orang itu memang ya seakan-akan kita ini pembicaraan yang belum berujung. Iya benar. Yang buntu lah ibaratnya seperti itu kan. Ini pembicaraan mau dibawa kemana kira-kira seperti itu. Kayak judul lagu mau dibawa kemana? Kemana? Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Amin. Dan dipertemukan dengan Adinda Damar. Iya, siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Kita sedikit berbincang-bincang lah terkait dengan isu yang lagi hangat tersebut. Ya. Jadi menurut pendapat Dang begini. Yang pertama memang kita harus dudukkan dulu. Ya. Sebenarnya pada prinsipnya tempat penyelenggaraan suatu kegiatan itu tidak bisa kita salahkan. Benar. Tidak bisa kita salahkan. Misal ada orang mau menggelar kegiatan atau hajatan atau apapun namanya, ya namanya tempat itu kan dia hanya menerima saja. Ya. Jarang sekali sekarang ada tempat-tempat yang betul-betul agresif menawarkan, misalnya kami menyediakan tempat ini, silakan ini, jarang sekali karena rata-rata tempat ini kan sudah pelaku-pelaku usaha ini sebenarnya sudah paham bahwa dengan kondisi ini ada aturan Menteri Dalam Negeri ya kan yang sudah dikeluarkan, terus ada turunannya lagi diatur dalam surat edaran wali kota yang sudah disebarkan ke para pelaku usaha. Tapi pada prinsipnya sekarang memang kita melihat ya kalau pelaku usahanya menerima, artinya apa? Artinya yang kita sayangkan sekarang ya harusnya pihak penyelenggaranya. Ini pihak penyelenggaranya. Dalam artian ini siapa pihak-pihak penyelenggara yang katakanlah yang tidak saya melihat begini, kurang sensitif memaknai bagaimana sebenarnya pelaku usaha kecil ini sudah diatur sangat ketat sekali terkait dengan PPKM mikro, baik itu kriteria zonasi ataupun dengan penetapan level 3 sekarang malam ini naik lagi ya informasi kita. Ini terhitung tanggal 26 kalau tidak keliru ini informasi yang kita terima nih sampai tanggal 8 Agustus malam kita naik lagi ke level 4. Yang sekarang di bawah tanggal 25 ke bawah itu level 3. Nah, jadi keperhatian ini harusnya menjadi konsen baik itu oleh pemangku kebijakan di tingkat atas, apalagi memang seorang pejabat negara, mau dia parlemen, mau dia senator, atau mau dia kepala daerah, mau dia wakil kepala daerah, harusnya memang ini menjadi fokus. Sehingga bagaimana sebenarnya kekuatan publik ya, kekuatan masyarakat, kekuatan kita bersama-sama bersatu untuk satu tujuan melawan COVID ini, pandemi COVID ini. Nah itu kira-kira pembukanya. Jadi memang yang kita sayangkan memang kenapa kegiatan katakanlah kalau kita lihat dari kriteria yang ada di Instruksi Menteri Dalam Negeri ini ya nomor 23 tahun 2021 terus diterjemahkan lagi dalam surat edaran nomor 360/146 BPBD 2021 artinya apa? Artinya memang ini surat yang katakanlah yang dibuat oleh BPBD kota dan ditandatangani oleh seorang kepala daerah wali kota. Ini kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan yang ada di salah satu hotel ternama di Kota Bengkulu tersebut dalam kaitan dengan KORMI itu termasuk dengan kegiatan pertemuan. Kriterianya adalah kriteria pertemuan. Nah sekarang singkat cerita, saya tidak menemukan ada semacam ya kalau saya saya orang awam tidak menemukan semacam pembenaran untuk melakukan kegiatan yang berbentuk seperti itu. Nah di Instruksi Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021 tersebut, malahan untuk level 3 dan level 4 itu dia harus ditiadakan, ditutup sementara. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Itu di Instruksi Menteri Dalam Negeri. Coba lihat Instruksi Menteri, coba nanti
pejabat-pejabat kota, pejabat provinsi, maupun katakanlah orang-orang yang dihadir pada saat pertemuan di salah satu hotel berbintang tersebut. Coba perhatikan lagi, dilihat benar-benar itu di instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021 tersebut. Kalau yang namanya kegiatan seperti itu, apalagi di level 3 atau level 4. Level 3, level 4 ini kalau nggak salah saya, kalau dia dimasukkan dalam kriteria zonasi, maka dia termasuk zona oranye dan merah. Oh, merah dan oranye jatuhnya. Kategorinya? Kategorinya. Kalau dia masuk disamakan, karena ada dua pola. Ada dia penentuan berdasarkan level 1, 2, 3, 4. Ada dia berdasarkan kriteria zonasi. Kalau kriteria zonasi artinya apa? Artinya level 3 ini sama dengan oranye. Kalau level 4 sama dengan merah. Artinya apa? Kalau level 4 dan level 3 sama dengan merah dengan oranye, itu kalau di instruksi Menteri Dalam Negeri, dan ada juga sebenarnya di surat edaran wali kota ini sebenarnya tidak bisa dilaksanakan. Artinya turunan dari Mendagri jelas juga. Jelas di sini. Iya, sejalan dengan ini. Cuman memang di instruksi Menteri Dalam Negeri, mohon maaf sekali lagi, saya bukannya menyalahkan ini, bukan menyalahkan, tapi memang ada poin-poin yang sebenarnya di instruksi Menteri Dalam Negeri itu dia lebih komprehensif pengaturannya, tetapi di surat edaran ini dia digabungkan seperti di poin 1. Di instruksi Menteri Dalam Negeri itu dia untuk kegiatan sifatnya seperti pelatihan, seminar, rapat ini dia tersendiri, poinnya tersendiri. Tapi di surat edaran dia digabung di poin 1. Oh, oleh surat edaran wali kota. Ya, wali kota digabung poin 1. Tapi penekanannya di sini jelas kita bahwa tidak mengadakan kegiatan. Tidak mengadakan kegiatan. Itu penekanannya seperti itu. Dan di instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021 tersebut, saya baca berulang-ulang kali memang tidak ada kalau untuk zona merah, zona oranye atau level 4, level 3, memang itu tidak ada toleransi. Tidak ada. Tidak diperkenankan lah seperti itu, tidak dibolehkan lah. Kegiatan semacam itu ya? Iya, kegiatan pola seperti itu, rapat, seminar segala macam itu. Nah, saya kemarin melihat ya, di sini ada saya melihat ada potongan ya. Ini potongan video ya. Mudah-mudahan potong video tidak benar, bahwa di sini dikatakan sebenarnya intinya disampaikan oleh Mbak ini ya, Mbak ini kan, bahwasanya ya kami kan mentaati katakanlah peraturan prokes bahwa kami tidak lebih dari 25% dari kapasitas. Artinya kalau kapasitas 150 seat, bahwa tidak lebih dari 25%, artinya tidak lebih dari 30. Nah, sebenarnya itu bukan untuk jenis kegiatan. Bukan untuk pertemuan dan pelatihan seminar. Usaha. Nah, itu yang 25% itu untuk zonasi hijau dan zonasi kuning. Untuk level 1, level 2. Dan itu untuk level 3 juga boleh, tapi untuk perkantoran atau perusahaan-perusahaan BUMN yang sifatnya esensial dan kritikal. Itu yang diatur. Dan juga itu untuk rumah makan yang didatangi oleh pengunjung. Tapi kalau hotel kan tidak seperti itu dia. Dia tidak boleh disamakan. Jadi maksud kita memang kita juga menyayangkan sekali sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang sekarang kita sebagai masyarakat sangat menyayangkan ini kenapa katakanlah kenapa harus sekarang. Nah, ini jadi persoalan. Urgensinya apa, kepentingannya apa? Dan ini kalau saya hitung berdasarkan kutipan tangkapan layar ini lebih dari 26 orang. Ini yang saya hitung ini aja nih mungkin ya sekitar 25-26. Belum lagi yang di belakang-belakang. Yang di depannya nih. Kalau ini kan posisi belakang, belum lagi depannya. Saya meyakini ini bisa jadi lebih dari 30 orang. Saya lihat lebih dari 30. Nah, ini tidak termasuk dalam kapasitas 25% itu. Kalau menurut pemahaman saya. Kalau yang 25% itu untuk pelaku usaha yang sifatnya menjajakan makanan, kayak restoran segala bagai. Kalau dia dine in, makan di tempat, maka dia tidak boleh lebih dari 25%. Begitu juga yang pegawai-pegawai kerja kantoran, WFO itu 25% maksimal, 75% WFH. Nah, jadi memang harus diberikan semacam ya. Kalau saya mengharapkan dengan adanya podcast kita ini ya. Saya mengharapkan pihak pemerintah provinsi, katakanlah pihak pemerintah provinsi dan juga di pemerintah kota, dalam hal ini Satgas Covid, karena ini wilayah kota, maka Satgas Covid
kota yang sebenarnya Ya. lebih Kompeten. lebih berkompeten ya. Ya. Paling tidak kepala BPBD, Kasat PPP memberikan penjelasan kita terkait dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang isinya bla bla bla. Ternyata di kota Bengkulu itu masuk dalam level 3 pada saat sebelum tanggal 26 ini ya, ke bawah level 3. Terus pada kegiatan ini, jenis kegiatan ini dilinerkan, dilihat lagi dengan aturan surat edaran wali kota ini. Nah, tunjukkan dengan kita. Publik. Jadi diklarifikasi dengan masyarakat sebenarnya kegiatan yang seperti ini nih rujukannya yang mana? Rujukannya yang mana aturannya? Kalian katanya 25%, ya yang mana, poin yang mana gitu. Dan ini harus diklarifikasi ke publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga meminta ya kepada kepala Satpol PP kota maupun kepala BPBD, kami sebenarnya masih mendengar bahwasanya ada kalimat-kalimat yang mengatakan begini. Kami tidak pernah mengeluarkan izin. Ada kan? Ya. Ading Kudamar pernah mendengar kan bahwa kami tidak mengeluarkan izin. Nah, sekarang juga harus dipahami juga. Saya berulang-ulang kali membaca ini aturan yang ada di Mendagri ini ya. Atau Surat edaran wali kota ini perasaan tidak pernah menyebutkan adanya wajib izin dan kegiatan. kepala Satkerma OPD mana atau kepala SKPD mana yang memberikan izin dan boleh melakukan kegiatan. Saya tidak melihat di sini. Nah, jadi maksud kita masyarakat ini harus diberikan pemahaman yang utuh. Jangan sampai kita akhirnya menebak-nebak sendiri. Multitafsir, kita ragu ini. Nah, yang ini boleh, yang ini tidak. Kalau diizinkan boleh. Nah, maksud kita, apakah punya landasan OPD itu memberikan izin untuk kegiatan misalnya apa-apa. Kalau tidak berikan izin maka tidak boleh. Nah, saya tidak melihat aturannya di sini. Gitu. Di Mendagri ini tidak dilihat aturan. Yang ada, nah sekarang saya buka, yang ada di Mendagri nomor 23 2021 ini tentang perpanjangan status katakanlah pembatasan kegiatan masyarakat ini di Indonesia ini yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri ini, yang saya lihat ada kalimat begini. Nah, misalnya kita mau melakukan kegiatan apa, kira-kira seperti itu intinya. Itu kalau sudah ada penetapan dari pemerintah daerah bahwa zona itu aman, itu yang kalimatnya ada. Itu yang kalimatnya ada. Boleh. Artinya apa? Kalau zona aman itu zona hijau dengan zona kuning. Level 1, level 2. Artinya apa kalau penetapan itu? Misalnya begini, seorang kepala daerah, misalnya Pak Wali Kota Hilmi Hasan atau Gubernur Nurdin Masa, bahwa sekarang Provinsi Bengkulu sudah dinyatakan zona hijau. Maka kegiatan ekonomi silakan diputar ini. Nah, itu kan penetapan secara lisan. Mungkin nanti secara katakanlah secara tertulisnya ada keputusan. Ya itu yang ada. Artinya secara otomatis kalau sudah ada penetapan dari pemerintah daerah, maka boleh. Nah, tapi kami tidak menemukan yang misalnya harus izin ini. Nah, kita khawatirkan yang seperti ini kalau kita tidak menemukan adanya semacam landasan hukumnya, ini nanti justru jadi persoalan baru. Polemik. Jadi persoalan baru. Nanti kalau ada izin boleh, kalau belum ada izin nggak boleh. Nah, kita sama-sama tahu. Nah, yang urusan birokrasi seperti ini kadang-kadang kan ada hal-hal yang kita tidak bisa sampaikan di sini, tapi itu akan menjadi persoalan-persoalan juga nanti kemudian hari. Nah, itu boleh kegiatan itu, kenapa kita tidak? Nah, ini contoh-contoh seperti ini kan dipertanyakan orang. Ada kegiatan di salah satu hotel ini. Nah, apakah sudah ada izin apa tidak? Nah, orang melihat kalau ada izin berarti boleh. Nah, padahal kami tidak menemukan ada kalimat mekanisme itu di instruksi Menteri Dalam Negeri itu, apalagi di surat edaran kami tidak menemukan bahwasanya kalau pada zona sekarang Kota Bengkulu level 3 ini saya meyakini level 3 ini sama dengan zona oranye. Kalau level 4 itu sama dengan zona merah. Bahwasanya kalau ada izin boleh. Nah, kami tidak menemukan kalimat itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nah itu kita membedah dari sisi regulasi. Dari sisi regulasi yang dikeluarkan baik di level Kementerian Dalam Negeri dan dituangkan lagi atau diturunkan lagi ke surat edaran wali kota. Dan memang secara substansi dan kita memang kita selaku atau mungkin
para pelaku atau mungkin media melihat ini tidak tendensius, cuman kan karena di tengah wabah COVID ini memang secara etika pejabat publik yang berkoar-koar, yang yang secara maksimal, yang secara masif untuk mensosialisasikan PPKM agar tidak banyak yang terpapar. Dan ini sebenarnya etis atau tidak sih selaku pejabat publik untuk hal-hal yang demikian ini? Nah, jadi memang ada dua perspektif ya, cara kita sudut pandang kita melihat persoalan ini ya. Persoalan ini sebenarnya ini kalau sampai ke tingkat nasionalis, tapi saya yakin ini karena media ini kan walaupun bukan media mainstream ya, media seperti ini saya yakin ini cepat sekali. Ini hitungan detik, hitungan menit itu sampai kemana-mana. Kira-kira seperti itu kan. Namanya di zaman era digital seperti ini kan. Nah, jadi ada hal-hal yang seharusnya memang dia harus melebar, harus memblow up dengan sendirinya. Itu hal yang positif seharusnya. Harus yang positif. Kalau ini kan, kalau saya rasa ini bukan hal yang terlalu bagus untuk diperbincangkan di tingkat nasional seperti ini kan. Kenapa? Karena ya harusnya seorang tokoh publik ya. Ini kan tokoh nasional. Tokoh publik ya. Terus misalnya ya, seorang pejabat negara dalam kaitan dengan pejabat negara ini, mau dia parlemen, mau dia senator, mau dia seorang kepala daerah atau dia wakil kepala daerah. Ini kan orang-orang yang memang betul-betul menjadi katakan bisa diharapkan untuk memimpin langsung sebenarnya gerbong ini, gerbong untuk katakanlah mengendalikan pandemi COVID ini. Nah, kita sayangkan pada kondisi-kondisi seperti ini. Nah, inilah yang saya pikirkan dalam beberapa bulan ini. Selagi kita di Provinsi Bengkulu ini kita tidak konsisten ya, baik itu di tataran atasnya sampai ke tengah, sampai ke bawah. Kita ini bawah ini tidak konsisten mentaati aturan ataupun kita tidak konsisten membuat aturan tersebut, bukan lagi membuatnya juga, maka untuk mengendalikan sebaran pandemi COVID yang sekarang memang lagi memang tinggi ini ya, ini akan sulit. Nah, itu dampaknya pertama. Nah, yang kedua, kita bisa sayangkan juga dari perspektif etika ya. Etika memang seorang public figure, misalnya seorang pejabat negara, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya keilmuan, harusnya justru seperti saya sampaikan di awal tadi, harusnya memang betul-betul dengan keilmuan, dengan wawasan dia, dengan pergaulan link dia sampai ke mana-mana, harusnya dia ke sini, dia tidak membuat sesuatu yang bakal menjadikan polemik di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kenapa? Karena kita sudah tergerus pikiran kita kan dengan melihat setiap hari mobil ambulan nganggung kan, mendengar sahabat kita, saudara kita, kawan kita yang minggu kemarin masih bersama dengan kita, tiba-tiba sekarang itu udah ibaratnya sudah mendahului kita kan. Jadi terlalu banyak pikiran-pikiran kita yang akan membuat masyarakat ini di samping katakanlah menjadi resah, menjadi suatu hal yang tadinya tidak perlu diperbincangkan karena akan menghabiskan energi, sekarang jadi perbincangan hangat. Dan ini juga dari segi impact ya bagi yang bersangkutan juga, ini suatu hal yang menurut saya ini suatu hal yang rugi juga. Rugi juga kan. Kenapa? Karena orang akan melihat seorang public figure harus memberikan contoh bahwasanya mengerem dulu kegiatan sifatnya seperti yang tidak urgent, kecuali misalnya membagikan sembako. Nah, harusnya public figure ini turun ke bawah ya. Saya melihat justru ini harus berbuat yang langsung ke masyarakat. Contohnya misalnya mengunjungi orang yang sakit, butuh ini, segala ini ya, dengan kemampuan finansial dia, kemampuan kedudukan jabatan dia, kemampuan dia sekarang lagi posisi lagi apa, harusnya perbanyak seperti itu. Kayak nih, bantu ini, orang lagi sakit, orang lagi isoman di rumah, berarti jangan justru yang dilihat masyarakat justru loh kok yang seperti ini dilakukan. Ini secara dulu bikin gaduh ya sebenarnya. Iya, secara tidak langsung ini kan paling tidak ini jadi perbincangan lah, perbincangan hangat, dan orang nanti akan melihat di daerah lain akan melihat loh kok turun ke Bengkulu misalnya gitu kan, seorang pejabat publik kok itu yang dilakukan. Nah, apa kepentingan? Nah, jadi perlu juga memang
kita juga meminta ya pertanggungjawaban moral ya seorang public figure, baik itu kita tidak sebut nama lah ya, yang datang ke sini dalam kapasitas dia membawa misi apa kita tidak tahu. Tiba-tiba dilaksanakan mungkin oleh panitia penyelenggara kegiatan di salah satu hotel ternama, terus yang hadir juga tidak kalah bergengsi pejabat provinsi juga kalau lihat dari tangkapan layar ini kan, mudah-mudahan tidak keliru. Ini sepertinya acara yang bergengsi, acara bergengsi, tapi menurut kita ini justru kita melihat ini urgensinya belum ada, belum ada urgensi menurut kita. Nah ini dari segi etika, jadi kita sayangkan harusnya tidak katakanlah dalam kondisi saat ini janganlah dulu melakukan katakanlah mau dibilang ini terobosan, mau dibilang ini ada kepentingan, misal kepentingan sangat penting karena harus dibentuk dulu kegiatan ini, apalagi ini sekadar kalau kita lihat ini kan musyawarah provinsi Musprop untuk memilih pengurus baru. Apa salahnya kalau tunda daring saja atau setelah PPKM atau setelah PPKM nanti misalnya setelah tanggal 8 Agustus misalnya nanti sudah reda jadi kuning misalnya kan, nah silakanlah, kenapa harus seakan-akan harus dipaksa sekarang. Nah terus juga jangan salah-salah ya, itu terkait dengan hal-hal seperti ini. Jadi ingin kita sampaikan juga di ruang ini biar kita sama-sama juga tahu. Rujukan yang dipakai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021 tersebut itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Sekarang saya bacakan ya. Bacakan. Yang pertama itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini seru. Pasal 212 sampai dengan pasal 218. Ada pidana itu. Ini kita kalau ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 212 atau pasal 218 ini yang dimasukkan di dalam surat instruksi Menteri Dalam Negeri ini, artinya apa? Artinya sesuatu yang dilanggar ini bisa juga nanti dibawa karena itu. Nanti orang hukum akan bahasnya kan? Orang hukum akan membahasnya itu. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa itulah isi surat Menteri Dalam Negeri di poin terakhir sebelum tanda tangan Pak Muhammad Tito Karnavian. Yang kedua, ada Undang-Undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Maka saya pernah sampaikan dengan Adinda Mar, biasanya saya bilang surat-surat tersebut punya konsideran. Punya konsideran. Nah, yakin itu. Yang ketiga, mutlak. Ini ada peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Nah, ada peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Nah, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah setingkat seperti tadi. Seperti surat edaran wali kota tadi kan. Nah, kalaupun kita memang belum ada peraturan daerah di Provinsi Bengkulu terkait ini kan, karena untuk membuat suatu produk peraturan daerah itu memang butuh waktu yang cukup panjang. Tapi setidak-tidaknya tadi ada surat surat edaran dari gubernur, mungkin surat edaran dari wali kota yang seperti sekarang kita lihat. Nah, itu bagian dari rangkaian itu. Yang kelima, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Nah, terus ada lagi satu lagi. Jangan salah-salah terkait dengan posisi seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana yang sudah diatur di dalam ketentuan peraturan undang yang lebih tinggi, dalam artian tidak mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, itu ada juga sanksinya. Saya bacakan ini. Itu terdapat di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, saya ulangi lagi. Pasal 67 sampai pasal 78. Nanti pejabat Pemprov, Pak Gubernurnya, Pak Wakil Gubernurnya, wali kota, wakil wali kotanya, terus ada sana ada karo hukum, ada kabak hukum, tidak akan lihat. Baca Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Lihat di pasal 67 sampai pasal 78. Apa pasal 67? Pasal 67 itu tentang kewajiban ya. Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di antara kewajiban itu harus mentaati peraturan dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Itu loh. Poinnya. Itu poinnya tuh. Nah, sekarang kalau instruksi Menteri Dalam Negeri ini mengatakan di sini bahwasanya untuk kriteria zonasi zona oranye dan zona merah atau dengan penetapan level 3 atau level 4 yang kita setarakan ya dengan zona merah dengan zona oranye tadi, itu kita tidak boleh menggelar kegiatan yang bersifatnya seperti pertemuan, musyawarah, pelatihan, seminar
dan seterusnya. Tetapi ini tetap kita lakukan, bisa tinggal tanda tangan, tinggal tanda tangan lagi. Oh, artinya apa? Artinya tidak bersesuaian dong dengan maunya instruksi ini. Nah ini kalau orang hukum ini akan lebih pakar ya, lebih paham dia bagaimana menerjemahkan ini. Artinya apa? Kalau tidak bersesuaian, wah ini aneh. Ngeri sedap jelas ya. Ngeri sedap kalau tidak bersesuaian. Nah, sedangkan pasal 78 itu mengatur tentang apa? Tentang pemberhentian kepala daerah, wakil kepala daerah. Bisa. Itu terberat itu. Nah, jadi kalau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 67 tadi, tidak mengikuti aturan, tidak mentaati aturan, maka dia bisa diberhentikan. Itu sanksi seperti itu. Nah, makanya jangan salah-salah zaman pandemi Covid seperti ini, apalagi Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini, khusus Kota Bengkulu ini, memang kita lagi berada pada level yang cukup tinggi ya terkait dengan pandemi Covid ini, pengendalian kita. Pokoknya kita masuk dalam tabel itu ya, dalam lampiran itu, maka ya harusnya kita sama-sama menahan diri, sama-sama konsen, sama-sama fokus, baik itu kepala daerah setingkat provinsi, gubernur maupun wali kota, wakil gubernur, bagaimana kita sama-sama kompak ini. Harapan saya selaku masyarakat awam ya di Kota Bengkulu ini, saya belum melihat, harusnya saya mengharapkan gubernur dengan wali kota itu bisa bergandengan tangan setiap hari, memimpin langsung gerbong bagaimana caranya mengendalikan Covid itu, bersinergi setiap hari bergandengan. Jadi nanti rakyat akan melihat. Jadi mau nanti misalnya ke depannya ini ada ibaratnya ada kepentingan apa? Oh, kita kan tidak melihat itu. Yang penting bagaimana sekarang kota, bagaimana sekarang kota, bagaimana sekarang provinsi bersama-sama bergandengan. Mau gubernur, mau wali kotanya bergandengan, ayo gubernurnya Pak Rohidin bergandengan tangan dengan Bapak Wali Kota Helmi Hasan ke kota ini keliling-keliling, karena kota ini yang sekarang memang levelnya lagi tinggi, level 3, bukan berarti kabupaten nanti diabaikan, tidak, tapi konsen dulu di kota ini, kita bergandengan, kita datang ke warga-warga yang melanggar isoman, kita melakukan langsung sosialisasi ke masyarakat bawah, terus bagaimana OPD ini di ASN ini pelaku usaha ini berikan semacam sosialisasi secara menyeluruh. Kita melihat harusnya waktu itu dihabiskan untuk itu. Nah, jangan waktu dihabiskan untuk pergi-pergi dulu. Jangan waktu dihabiskan untuk acara yang seremoni dulu. Kira-kira seperti ini ada, kan? Nah, jadi bergandengan tangan ini. Bagaimana sebenarnya? Saya yakin kalau dipimpin langsung oleh gubernur dan wali kota, insya Allah akhir Juli ini selesai urusan Covid ini. Yakin saya. Insya Allah, kalau bersama-sama ya. Nah, bersama-sama bergandengan tangan tiap hari, pokoknya gubernur dengan Pak Rohidin dengan Bapak Helmi Hasan ini keliling aja di kota ini, pokoknya tiap hari keliling aja. Jangan dulu sering lain lah. Urusan-urusannya kayak menghadiri acara apa, acara itu asisten yang lain-lain. Iya, yang lain-lain dulu. Pokoknya ini mana? Rumah sakit ini. Lihat, pokoknya urusan yang Covid ini 2 kepala daerah ini yang memimpinnya. Nah, terkait terus yang selanjutnya yang perlu juga saya sampaikan sedikit, memang nanti masyarakat akan melihat juga begini. Kalau ternyata ada kegiatan salah satu di hotel ternama tadi, misalnya kegiatan apa nih, Kormi. Nah, ini tidak diapa-apakan. Nanti tidak diselidiki dengan fair, padahal ini jelas. Fotonya sudah ada loh tangkapan ini. Saya yakin foto tangkapan yang beredar ini benar loh. Benar, saya yakin ini tidak rekayasa, saya yakin ini. Kalau ini rekayasa, wah berarti orang yang rekayasanya ini keterlaluan kan. Tapi saya yakin tidak rekayasa. Artinya apa? Dengan berbekal informasi, berbekal fakta lapangan seperti ini sudah dasar bagi entry point ini. Pihak Satgas Covid untuk masuk, memanggil, menyelidiki, memeriksa, ya lapor, kan lengkap tuh Satgas Covid itu ada APH ini segala bagai. Ini sudah harus paling tidak ini apa kesimpulan ini tadi. Tapi kalau kesimpulan di awal sudah dikatakan misalnya tidak ada pelanggaran, terlalu dini lah. Terlalu dini, orang akan melihat nanti. Sementara
pelaku usaha kita yang di bawah yang kecil-kecil ini, mereka cukup patuh. Mereka ditertibkan cukup patuh, walaupun dalam kondisi yang sangat sulit sekarang ini mereka patuh, mereka taat. Nah, memang ini harus dikelirkan ini. Ini tidak bisa tidak, memang harus dikelirkan. Kalau menurut saya, ya? Ini harus ada kepastian ini. Kalau melanggar, ya harus disanksi dong. Apa sebabnya? Harus apa sanksi. dasarnya? Ya, Nah, sanksi administratifnya paling tidak ya. permintaan maaf. Ya pencabutan izin usaha. Izin, Tidak nah. ada di sini. Nah, itu. Oke, nah di sana ini semakin seru kita diskusi dan lebih seru lagi kita rupanya di tengah diskusi ini kita kedatangan salah satu sumber atau mungkin masyarakat sekaligus pelaku usaha yang memang kebetulan yang kita undang nih, dan dia adalah silakan ini ada di sana kita, Bang, ini dengan undang nah ini ada di sana. Ini kostum pedagang benar-benar. Pedagang ya. Nah, jadi ini dengan dang siapa nih? Vero Wahyu. Dang Vero Wahyu. Jadi kebetulan kita di sini diskusi, alhamdulillah cukup lengkap. Ada pemerhati sekaligus pengamat dan pedagang, mewakili suara pedagang yang saat ini ia mengaku cukup prihatin melihat isu atau mungkin informasi yang berkembang terkait masih adanya pejabat yang nekat menggelar kegiatan di tengah kebijakan PPKM yang sudah diatur oleh wali kota. Nah, ini Dang Pero melihat informasi atau isu yang berkembang, informasi yang di media mainstream beredar ini, selaku pedagang perasaannya seperti apa sih? Sedih, Pak. Ya, Sedih. silakan. Jadi saya selaku pedagang kuliner yang selalu setiap hari, Pak. Setiap hari kita didatangi oleh Satgas Covid. Setiap hari. Atau orang-orang dari institusi dari Satpol PP, Pak Polisi, di situ ada BNPB, lengkap semuanya, ada TNI yang datang terus untuk mensosialisasikan minta kepatuhan sesuai dengan aturan dari SE, surat edaran wali kota. Dan itu terus yang dibahas. Dari poin 1 sampai poin seterusnya dan seterusnya. Jadi apa? Yang paling diutamakan oleh mereka kosakatanya di poin 1. Tidak membuat kerumunan. Apapun itu. Di sini ada. Sudah dijabarkan. Nah, jadi maksud saya dengan adanya trending viral berita kemarin di hari Sabtu tentang adanya salah satu pejabat negara pejabat negara bukan dari provinsi, maksudnya udah tingkat nasional nih, udah tingkat nasional menggelar acara, mengumpulkan massa dan di hotel mewah lagi, ya kan. Jadi kita para pedagang kaki lima ini berprinsip apakah kita mesti sewa Merkur juga nih untuk berdagang nih. Ya kan? Sewa Merkur begini, Dang. Maksud saya tuh jualan sebelah itu 15.000 satu porsi. Saya nggak apa-apa nih jual di Merkur 65.000, 50.000-nya ambil aja sama Merkur. Yang penting tidak di razia-razia kayak gitu. Karena terkadang begini, kita lagi ada tamu yang datang baru duduk, memang jamnya sudah hampir denting-denting nih. Saya lihat jam-jam setengah 8 sampai jam 8 kurang kan. Nah, itu datang petugas. Makanannya itu belum datang tapi sudah dibuat oleh koki kita udah disiapin oleh tim sebelah di bawah. Itu kan udah mau diantar, orangnya udah pergi. Akhirnya siapa yang rugi? Ya, pedagang. Kita sudah buat, sudah meracik. Dan itu apa enggak membuat udah pergi. Itu udah pergi. Udah sekitar misalnya enak satu meja. Kalau 6 meja begitu. Terbayangkan nggak pemerintah? Nah, itu oke, kalau cuma di satu titik, ada 10 titik, ada 20 titik, ada 30 titik usaha kuliner yang ada di Kota Bengkulu dibuat hal yang sama, apakah ya mohon dibantulah untuk saling dipikirkan. Maksud saya kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah ketakutan, dia sudah makan, dia lari, nggak bayar. Mungkin dia bukan tidak bermaksud tidak mampu membayar, tapi karena ada anggota tadi dia lupa pakai masker dan lain-lain. Maksud saya
Lebih baiknya saya sangat salut dengan arahannya Pak Wali Kota Lubuk Linggau, Pak, yang sedang sekarang ini viral. Bahasanya itu sangat humanis sekali. Pedagang itu, kalau saya sebagai pedagang menyikapinya, sangat terharu saya dengan kosakatanya sedikit. Yang kita urus, yang kita atur, yang kita bereskan itu kerumunannya, bukan pedagangnya. Bukan pedagangnya. Pedagang tidak mesti kita batasi waktunya. Mereka cuma cari makan. Cari makan, Mbak. Cari makan. Cari untuk makan. Nah, terus juga yang para pelaku usaha ini kan memiliki karyawan. Dan karyawan itu sekarang begini, saya buka jam 4, saya tutup jam 8. Kalau saya buka jam 4, saya tutup jam 8, saya gaji karyawan saya dengan notabene hal yang sama. Sehari biasanya kalau dari jam 4 sampai tutup, sampai jam 11, jam 12 malam, itu gajinya 50.000. Nah, kalau jam 8 sampai jam 4 sampai jam 8, apakah layak saya kasih 50.000? Saya kasih 20.000, ujung-ujungnya dia maling. Karena kekurangan, Pak. Kekurangan untuk dibawa ke rumah. Gitu. Ada karyawan saya sudah berkeluarga. Ya kan? Kalau memang 50.000 menurut mereka cukup, karena paginya mereka bisa kerja tempat lain, Pak. Bisa jual apa, bisa dagang apa, atau bisa ngojek katanya kan. Kalau dari sore dia kerja tempat kita sampai jam 12 demi menghidupi keluarganya. Dan itu ada salah satu karyawan saya seperti itu. Sangat kerja keras, makanya saya ambil untuk sebagai karyawan. Nah, untuk sebagai tim kita. Jadi makanya kalau ini diterapkan benar-benar adil, saya nggak apa-apa, Pak. Jujur, kita nggak apa-apa. PPKM memang diterapkan adil, dari terbit sampai akan berakhir diterapkan adil nih. Tidak ada tebang pilih, pejabat yang buat acara di hotel mewah dibolehin, tidak dirazia pas setelah acara selesai. Ya itu bukan razia namanya. Itu pura-pura merazia. Mengecek ya. Atau itu ada permainan lah. Ya kita orang bodoh, Pak. Orang-orang warung kopi bicaranya semau kita aja. Apa adanya. Yang apa yang kita lihat kita sampaikan. Kita nggak tahu apakah di situ memang sudah ada aturan, apakah apa, ya kita nggak mengerti. Yang penting yang kita baca dari berita yang terbit, terus kita lihat dari isi video yang sudah dikirim oleh teman-teman, ya kan? Saya melihat di situ sepertinya sudah ada settingan skenario atau ini sinetron yang lagi dimainkan. Artinya di sini pejabat publik sudah memainkan peran untuk melukai hati masyarakat. Sangat, Pak. PPKM-nya tidak adil, tidak ada. Harusnya kalau begitu tidak usah adanya PPKM di Kota Bengkulu. Iya. Iya kan? Bukti SE itu secara langsung kan dikangkangi. Tidak perlu ada itu. Kalau memang tebang pilih, tidak perlulah kita pakai PPKM. Yang penting kita buat masyarakat bagaimananya bisa sadar. Aktifkan iklan anak-anak milenial. Panggil anak-anak milenial, anak-anak kampus yang memang bisa bersahaja dengan bahasa kampusnya. Panggil anak-anak gaul yang memang bisa bersahaja dengan bahasa gaulnya. Iklankan. Iklan tidak perlu untuk harus di TV. Sekarang orang sudah memiliki YouTube, nonton YouTube terus. Bisa di Facebook, bisa di media sosial ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi. Mana-mana tiap hari. Atau spanduk atau dibagiin stiker-stikernya sambil bagi masker untuk keseluruhan pedagang. Mungkin banyak cara yang lebih humanis dan lebih kreatif tanpa memberikan shock terapi psikologis hingga. Nah, yang sangat kita tidak enak itu saat tamu kita masih ada, disuruh pulang dengan jamnya, terkadang jamnya belum tepat, terkadang memang jamnya memang berlebih. Saya nggak buat-buat. Kadang mereka datang tuh jam 9, kita tetap masih buka. Karena apa? Warung saya itu kontrak Grab, Pak. Grab itu kita dikontrak. Jam buka dan jam tutup itu harus komitmen. Kalau enggak di cancel. Kalau enggak kita tidak bisa lagi putus kontrak kita. Kalau kita putus kontrak artinya kita tidak terbantukan lagi warung kita secara iklan gratis. Benar-benar. Dengan adanya Grab kita bisa lebih mudah untuk menjual. Apalagi dengan PPKM ini saya sangat terbantu dengan adanya Grab sebenarnya. Cuma jangan disuruh tutup kita. Diurus aja kerumunan yang ada di tempat lokasi kita. Dengan catatan, Bapak mau makan dulu. Misalnya Bapak itu, masa sih nggak ketunggu 10 menit? Benar. Bapak makan dulu, kita kasih waktu 10 menit ya Pak ya, habisin makanannya Pak. Terus udah makan, jangan lupa Pak nanti ke kasir untuk dibayar. Jangan ditakuti, ini
udah waktunya nih jam 8 udah nggak bisa. Siapa yang melanggar nanti kita langsung kita kasih punishment, push up 10 kali, 20 kali, 30 kali. Orang kan takut anak-anak muda. Begitu loh Pak. Oke. Nah ini cukup menggebu-gebu nih, memang suara hati yang benar-benar selama ini mungkin tertahankan. Jadi melalui podcast ini beliau muntahkan semua ini. Sampai berkeringat dan berkucuran. Memang ini bukan rekayasa ya. Ini Bayar di sana yang menonton menyaksikan tayangan ini bukan rekayasa, bahwa memang kita hadirkan dia salah satu pelaku yang memang real menjual. Boleh disurvei. Nah, bisa tempat kuliner kita di Taman Pasir Putih. Nah, Taman Pasir Putih. Bang Wilson ini, Dang Wilson, ya, melihat pengakuan dari pedagang Dang Vero ini, suara hati, suara keluhannya selama ini, melihat informasi mendengar ini merasa terlukai dan sangat teramat melukai. Apa bisa disikapi ini terkait luapan emosional yang cukup? Jadi ini alhamdulillah ya, kita katakanlah podcast spesial ini dihadiri langsung oleh wakil pelaku usaha yang betul-betul bagaimana mengalami katakanlah kesulitan kondisi di tengah PPKM, kondisi yang berhadapan langsung di lapangan ya. Jadi yang pertama kita memang sekali lagi ya, kita menginginkan dengan hormat Bapak Gubernur Bengkulu Rohidi Mersa bersama dengan Bapak Wali Kota Bengkulu Hilmi Hasan untuk lebih fokus. Bukan berarti selama ini tidak konsen, tapi kita melihat coba lebih fokus lagi bagaimana langsung memimpin gerbong pelaksanaan pengendalian sebaran COVID dalam masa PPKM mikro ini, level 3 atau mungkin sebentar lagi level 4 ya, kita tidak tahu ini. Nah, coba kepala daerah ini yang mimpin langsung di lapangan ini. Jadi tidak usah dulu misalnya pergi kemana, tidak usah dulu harus memikirkan ini. Kan banyak pejabat-pejabat di bawah-bawahnya itu, ada sekda, ada karo, ada kabak segala macam. Misalnya ada acara apa ya, diwakilkan dengan mereka, diwakilkan. Ada misalnya ada wakil wali kota atau ada wakil gubernur. Nah, yang kepala daerah yang betul-betul penentu kebijakan ini coba pimpin langsung lah sampai dengan berakhirnya PPKM kalau dengan kategori zona oranye, zona merah, kalau dengan level 3 atau level 4 ini sampai kita baliknya minimal kita ke level 2 dulu. Nah, minimal kita ke level 2. Sehingga apa? Sehingga memang betul-betul pemerintah daerah ini, provinsi kota yang notabene ini satu daerah ini, provinsi ini kan berada di kota di wilayahnya kota. Nah, provinsi ini sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya provinsi ini kan tidak punya wilayah dia, tapi dia punya kewenangan administratif, berada di wilayah kota. Nah, wajar kalau dua kepala daerah ini saling berjibaku, memimpin langsung sehingga memang betul-betul cepat clear ini, cepat selesai masalah ini. Nah, bukan hanya tekad, niat, kemauan saja, tapi ya keberpihakan anggaran juga dong. Nanti dulu tunda dulu yang lain-lain. Misalnya ada kegiatan-kegiatan apa, mau misalnya ada ini. Saya melihat ini ya. Saya melihat sepertinya memang masih pecah fokus ya pikiran seorang kepala daerah ini dengan hal-hal yang menurut saya ini bisalah diwakilkan. Contoh sekarang ada nanti saya melihat ada rencana kegiatan ya, sudah sudah ada di berita-berita tuh. Misalnya provinsi ada kegiatan misalnya Dedi Dewi, desa digital dengan itu, ya kan bisa yang lain lah ngurusnya dulu, ya kan misalnya apakah wakil, apakah misalnya Kadis Kominfo atau orang-orang pakar IT, ya tidak harus gubernur, wali kota juga seperti itu misalnya gitu kan. Nah, coba saya yakin kalau dua ini bersinergi memimpin langsung ke lapangan, tidak mungkin akan terjadi seperti ini tadi miskomunikasi. Nah, yang pertama mulai dari teknis sosialisasi ke lapangannya harus diseragamkan. Nah, sehingga saya menyambung apa yang dikatakan si Adinda Vero tadi, saya cukup prihatin sekali. Yang kedua, begini saya sarankan solusinya. Saya pernah dengar ya, salah satu gubernur di Indonesia memang berharap juga bahwa memang ada semacam relaksasi juga, kelonggaran terhadap penerapan PPKM, tapi bukan PPKM tidak diterapkan, tapi maksudnya begini, ada masa rentang, seperti tadi misalnya ada petugas datang, ada orang lagi makan, selesaikan dulu makannya, tapi tetap berjarak, tetap
Misalnya kalau dia tidak makan, tetap pakai masker. Nah, sudah selesai, sudah bayar, baru dia disuruh pulang. Nah, jadi pihak pengelola, pihak pelaku usaha tidak dirugikan. Terus mereka juga konsumen juga tenang dan mereka juga akhirnya simpati. Iya. Jadi hal-hal teknis yang seperti ini, maka saya bilang tadi ini harus kepala daerah yang mimpinnya langsung. Harus kepala daerah yang mimpin langsung ini. Baik kebijakan anggarannya maupun politik komunikasinya ataupun masalah hal-hal teknis seperti ini harus kepala daerah. Nggak bisa enggak. Nah, terus lagi yang ketiga, poin ketiga. Ingin saya sampaikan juga. Memang membuat adil itu sulit. Benar. Tapi kalau seorang pemimpin ingin bersikap adil bisa. Karena di tangan dialah keadilan itu bisa diwujudkan. Ya. Di tangan seorang pemimpin lah keadilan bisa diwujudkan. Makanya ada nanti, kalau nggak salah saya ya, salah satu pintu surga itu adalah bagi pemimpin yang adil. Ya. Itu salah satu pintu surga. Nah, artinya apa? Kita berharap dengan Gubernur Bengkulu yang cerdas, cendekiawan, Muslim ini dengan Wali Kota Bengkulu yang agamanya bagus, yang yang betul-betul memang tidak kita ragukan lagi. Dua pemimpin ini punya kapasitas, kapabilitas yang sangat luar biasa, bahkan terkenal sampai ke nasional. Coba buat warna tersendiri terhadap perlakuan yang seperti tadi, lebih humanis ke bawah. Terus kalau memang pengunjung masih makan, dipersilakan dia menghabiskan dulu. Setelah dia menghabiskan santai, baru dia bayar, baru dia suruh pulang kalau sudah melewati pukul 17 kan. Nah, terus lagi kita minta juga ada semacam penindakan-penindakan tegas, terukur bagi pelaku-pelaku usaha yang memang harusnya diberikan tindakan. Nah, Dan seperti itu ini. Semua yang melanggar. Nah, seperti ini kan salah contoh seperti kegiatan kemarin. Nah, ini silakan dibaca ya. Ini kita ulangi sekali lagi nih. Kita biar nanti bisa terekam ya. Biar khatam. Nah, nanti silakan ya. Pejabat-pejabat di provinsi ataupun di kota, Bapak Wali Kota ataupun Pak Gubernur, Kabak Hukum ataupun Karhukum, ya kan, Wakil Wali Kota ataupun Wakil Gubernur yang terhormat, yang mulia, silakan dibuka lagi instruksi Menteri Dalam Negeri itu nomor 23 2001 tadi, itu pada halaman 11. Pada halaman 11. Poin huruf L. Poin huruf L. Halaman 11, poin huruf L. Saya bacakan sana. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring. Lokasi rapat, seminar, garing, pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. Artinya di sini tidak disebutkan berapa persen dan berapa orangnya. Benar. Berapa persen dan berapa orangnya. Ya. Ini tidak disebutkan di sini. Ya, benar. Kecuali untuk yang lain, nanti kita kasih contoh yang lainnya ya. Nah, yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu. Nah, ditutup. Ditutup ini untuk sementara waktu, sampai dengan. Maka saya bilang tadi kan mekanisme yang ada izin tadi yang saya pertanyakan. Sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah. Maka saya bilang tadi. Basis data. Penetapan pemerintah daerah Ya. tidak saya temukan. Misalnya ada rekomendasi boleh kegiatan ini izin. Tidak saya temukan. Di mana poinnya? Itu Mendagri ya. Ini instruksi Menteri Dalam Negeri sampai ditetapkan oleh pemerintah daerah bahwa status wilayah itu aman. Artinya apa? Misalnya kita sudah berada pada level 1, zona hijau misalnya, atau level 2 warna kuning, kuning misalnya, atau bahwa kata wali kota misalnya, ternyata sekarang setelah berdasarkan asesmen, berdasarkan penilaian dari pejabat berkompeten dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan pihak Satgas, bahwa dilaporkan bahwa ternyata posisi wilayah Kota Bengkulu khususnya sekarang sudah turun level. Dari level 3 sekarang sudah level 2. Maka untuk pelaku-pelaku usaha yang sebagaimana tersebut di bawah ini, nanti ada surat keputusannya, maka diperbolehkan untuk berusaha dengan syarat-syarat seperti ini. Nah, seperti itu harusnya. Saya yakin tidak perlukan lagi ada misalnya ada izin. Lah, izin apa? Nah, jadi ini akan justru ini kadang-kadang ya, tapi mudah-mudahan saya keliru. Bukan saya tidak keliru, mudah-mudahan saya keliru. Siapa tahu ada aturan lain yang mengatakan bahwasanya kalau ada izin boleh. Nanti orang bertanya. Khusus pejabat tinggi boleh, Pak? Nah, jadi yang itu jangan bertanya. Kalau misalnya di salah satu hotel kalau izin boleh. Nah, jadi yang ini jadi persoalan. Maksud saya ya kalau memang aturannya memang tidak
sebutkan mekanismenya seperti itu, tidak pakai izin, dan dia memang betul-betul berdasarkan fakta bahwa wilayah itu sudah aman berdasarkan asesmen tadi, maka ya itu saja yang kita ikuti. Nah, terkait dengan kondisi yang status pertemuan ini, saya menganggap kalau musprop itu setara dengan pertemuan, itu kalau menurut pendapat saya. Pertemuan ya, kategori Pertemuan kategori masuk pertemuan, karena musyawarah provinsi itu mengumpulkan orang-orang, bukan mengumpulkan pembeli-pembeli. Kalau pembeli-pembeli kata dengan pedagang tadi, wajar yang 25% tadi, yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, pelaksanaan di poin D kan, halaman 10. Ini di Mendagri ya. Kegiatan makan minum di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan yang berada pada lokasi sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan yang ikut misalnya di mall-mall seperti itu, makan minum di tempat sebesar 25% dari kapasitas. Jadi kalau dia ini punya tempat duduknya punya 10, 25% dari 10 terisinya. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya kita melihat keterisian daripada seat itu? Ini kan pekerjaan yang sulit untuk diukur juga. Tinggal masyarakat menafsirkan. Nah, emang akan ditempatkan di dalam satu orang penjaga-penjaga tidak mungkin. Benar. Artinya apa? Artinya walaupun tidak terpenuhi 25% ataupun walaupun lebih dari 25% ini, sepanjang dia memang menjaga protokol kesehatan yang lebih ketat, sangat ketat sekali, dan memang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan ini, kalau 25% ini, ya 25% dari mana mengukurnya? Kalau dia cuma 10 tempat duduk, ya 25% dari 10. Dapat apa? Cuman berapa? Cuma 3 tempat duduk. 3 tempat duduk, orang yang makan di sana cuma 2 orang lagi. Sana 1, sini 1 misal begitu. Enggak juga. Jadi berarti kalau 2 kali 3, 6 orang. Nah, jadi maksud saya, ya ini teknis-teknis seperti ini harus lebih bijak lah. Lebih bijak, makanya saya mengharapkan kapanlah cita-cita ini tercapai, Bapak Rohidin Mirsa dengan Bapak Hilmi Hasan bergandengan. Tangan. Dia yang memimpin langsung ini. Ini momentum. Inilah momentumnya, dia yang memimpin langsung. Nah, baru. Ya, karena ini sudah bencana nasional. Wah, ini kalau tidak serius dan tidak lebih fokus dalam seorang katakanlah seorang pejabat yang mempunyai legalitas penuh ada di tangan dia, kewenangan meliputi kewenangan apa-apa saja tadi, kewenangan kekuasaan, kewenangan anggaran, kewenangan politik, kewenangan apa dia pegang itu, maka kita khawatirkan ini nanti justru akan berkepanjangan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu ada sana bahwa satu sebenarnya yang kita garis bawahi bahwa dengan peristiwa ini dan kejadian adanya oknum pejabat, ini kita bicara oknum ya, oknum pejabat setingkat pejabat negara, pejabat tinggi, bahwa yang ada saya petik dari diskusi kita nih Bang. Jadi pihak hotel itu kalau menafsirkan 25% berarti hotel itu boleh menggelar pertemuan 25%. Nah, artinya kan ini mispersepsi atau mungkin belum tersampaikan SE ini. Makanya SE atau isi Inmendagri ini. Nah, makanya jadi aku agak menggelitik sekali kalau mendengar pernyataan dari pihak hotel, kita ini sudah 25% dari kapasitas. Lah ini emang hotel ini masuk kategori mana? Ujian susah apa kan? Padahal di dalam Inmendagri ini dia tidak disebutkan yang kalau saya melihat dia tidak spesifik menyebutkan yang hotelnya, tapi pelaksanaan kegiatannya yang dituju. Benar. Artinya apa? Kalau pelaksanaan kegiatannya, kalau dia masuk dalam pelaksanaan kegiatan kategori pertemuan, seminar, pelatihan yang kita samakan dengan seperti kegiatan seperti musprop itu, maka dia tidak masuk kriteria ini. Maka dia masuk dalam poin halaman 11 huruf L yang harus ditutup sementara. Tutup sementara berarti dia tidak boleh laksanakan. Tidak boleh. Nah, itu harusnya seperti itu. Jadi SE wali kota ini juga harus menjadi atensi juga, menjadi koreksi lah bahwa kenapa sampai di pelaku usaha di tingkat hotel ini menafsirkan bahwa mereka boleh 25%. Kalau bisa, maksudnya kalau bisa SE wali kota itu kalau bisa coba dibongkar habis lagi, terus disuruh boleh perlu kita sarankan disuruh pakar-pakar lah yang dari misalnya pakar-pakar hukum misal dari mana dari Universitas Terbuka, coba membedah poin per poin, Inmendagri dulu. Inmendagri ini dibedah, baru nanti di breakdown ke dalam SE. Maksudnya seperti itu kan. Jadi itu luar biasa dari pandangan
Bang Wilson, bahwa memang dengan peristiwa tadi, dengan isu yang lagi merebak saat mungkin informasi yang lagi viral saat ini lagi dinanti kepastian hukum terhadap dugaan pelanggaran ini masih kita mengedepankan azas praduga tak bersalah. Tapi kita minta memang ini harus disikapi dengan cepat. Jangan sampai nanti orang beranggapan bahwa berarti boleh melaksanakan kegiatan seperti itu. Nah, boleh berarti melaksanakan kegiatan seperti itu kata kira-kira seperti itu kan. Nah, ini Dang Vero closing statement aja. Jadi bahwa harapannya ke depan. Artinya harapannya ke depan dengan peristiwa ini apa sih dari Suara Pedagang terkait dengan polemik yang lagi viral saat ini? Itu tadi Pak, saya sampaikan. Seperti kata Dang Wilson tadi, yang masalah hotel ini apakah pura-pura nggak tahu, ya kan Bang? Apakah dia memang terlalu serakah, ataukah memang ada instruksi independen? Maksudnya instruksi independen ini ada tekanan. Ini harus dilaksanakan nih, karena kan gua yang punya saham ini kan ada saham gua nih. Kira-kira begitu loh. Ini suara orang bodoh aja Bang, yang nggak tahu nih aturan bicara kayak Bang Wilson saya nggak bisa. Nah, yang ada poin per poin saya nggak tahu. Saya cuman isi hati. Kita sampaikan ini isi hati, makanya adanya anggota DPR itu kan untuk merangkum suara rakyat. Suara kita, aspirasi kita digendongnya nih, dibawa ke eksekutif, disampaikan. Karena kan tidak mungkin kerja eksekutif semua. Nah, untuk harapan saya, kalau tidak bisa berlaku adil, jangan dilaksanakan PPKM ini. Jangan diterbitkan PPKM ini. Jangan ada PPKM ini. Apakah, sekarang saya tanya Pak, dengan adanya PPKM, aturan PPKM itu, apakah ada sekarang itu yang memang memaksimalkan penurunan COVID ini, memaksimalkan penurunan COVID ini? Saya rasa tidak. Malah ini nambah ricu. Pedagang malah nambah makin lapar. Pengusaha malah makin lapar. Pedagang kecil, pengusaha kecil-kecil nih yang jualan kerupuk keliling makin lapar. Lapar mati, Pak. Itu maksud saya kan. Jadi, tapi kalau memang bisa diterapkan secara benar-benar bijak, adil, tidak tebang pilih, tidak ada yang namanya sekelas Mercure berani, ya kan, tidak menghargai hotel senior kayak Horizon, Santika aja menolak, nggak ada nggak kedengaran kita, ya kan, ini kita sebut aja karena memang ada di situ kan, nah, gitu maksud saya Bang. Jadi kalau memang bisa adil, atau saran Bang Wilson tadi sangat bagus kalau memang pemerintah petinggi di provinsi dan di kota ini mendengar nih dan melihat nih, datang menonton nih, bahwa bergandengan lah. Masyarakat sangat kagum dan merindukan nanti dengan adanya itu. Ya kan? Bergandengan bersama-sama, dibagi petanya khusus di Kota Bengkulu dulu, nanti Kota Bengkulu beres di mana lagi. Atau barengan panggil 9 bupati, 1 wali kota. Karena ke data juga kota yang jadi trendsetter ya. Iya. Paling tinggi. Nah, itu masukan juga dari Suara Pedagang bahwa memang ditunggu. Artinya kekompakan pemerintah provinsi bersama pemerintah kota untuk sama-sama solid dan kompak menangani masalah ini. Karena ini udah jadi bencana dunia dan bencana nasional. Terakhir di diskusi kita hari ini, di podcast kita Betandang hari ini, kita minta kesimpulan dari Dang Wilson dari pembahasan terkait dengan pembedahan diskusi isu yang sedang lagi hangat yang kita bincangkan, yang dibincangkan banyak pihak. Apa nih Bang kesimpulan ini Bang, garis merah ini Bang, sekaligus closing statement ini Bang di akhir video kita ini? Yang pertama, sekali lagi saya memimpikan bahwa Bapak Rudin Mersa itu sekali lagi dengan Bapak Haji Helmi Hasan itu memimpin langsung, dan usahakan jangan dulu mikirkan yang lain, menahan diri ya, jangan dulu pergi kemana-mana, jangan dulu melakukan aktivitas katakanlah pemerintahan yang sifatnya tidak begitu urgent. Jadi coba fokus dulu bagaimana memimpin gerbong pejabat-pejabat, memimpin katakanlah kami rakyat-rakyat ini untuk sama-sama kita kompak mengendalikan sebaran
COVID dan juga nanti mungkin ada yang sekarang katanya Delta segala macam lah kan. Ya. Di masa PPKM ini sehingga paling lambat kalau bisa dalam waktu sesingkat-singkatnya ini kita sudah turun level. Boleh perlu turun level 1. Jangan lagi level 3, level 1. Jangan kita makan naik. Jangan setengah-setengah ya. Bukan, jangan malah kita justru naik kan. Level 3 jadi malah jadi level 4. Nah, ini jadi itu. Itu pertama poin. Oke. Dan saya siap dipinta misalnya oleh Pak Gubernur Ya. atau oleh Pak Helmi Hasan jadi relawan, siap saya. Nah, itu. Kita siap. Misalnya, makanya harus dibentuk relawan sebanyak-banyak mungkin. Nah, saya siap ikut bergabung. Ya. Itu yang pertama. Relawan bansos ya. Nah, Sudah nyalurkan ke sana kan. ya kita siap. Yang berpartisipasi. Atau kita sosialisasi lah. Sosialisasi lah. Relawan-relawan itu harus banyak dibentuk untuk mensosialisasikan atau untuk mengerjakan apa. Silakan nanti mekanismenya harus banyak dibentuk. Nah, jadi kita siap dukung penuh. Yang kedua, sekali lagi dengan kejadian kemarin ya, masalah Kormi kemarin, pelaksanaan salah satu hotel ternama di katakanlah Provinsi Bengkulu tersebut, kita minta segera ditindaklanjuti lah, disikapi bagaimana sebenarnya, apakah memang ya masing-masing pihak harus lebih terbuka, apakah memang salah, apakah memang benar, apakah memang sudah sesuai dengan aturan, apakah sudah tidak sesuai dengan aturan, maka sehingga masyarakat nanti akan berempati ya, akan menghargai apapun keputusan dari pemerintah terkait dengan kesimpulannya apa terkait dengan kegiatan itu. Tapi kalau mengacu kepada peraturan-peraturan ini, saya punya keyakinan unsurnya. saya punya keyakinan itu tidak bersesuaian dengan aturan ini, Mendagri ini. Nah, silakan nanti pihak berwenang yang punya kapasitas itu untuk menyelidiki lebih lanjut. Yang jelas ini kita anggap ini pintu masuk lah ya, untuk sama-sama kita berbenah terkait dengan sanksi atau tidak diberikan sanksi. Yang penting kan selagi sanksi itu untuk pembinaan kan tidak ada terjadi persoalan. Tapi ada semacam harapan rakyat, pelaku usaha di bawah yang kecil-kecil ini bahwa tidak menimbulkan tanda tanya lagi. Kenapa kami ditertibkan? Kenapa yang ini diperlakukan seperti ini? Benar. Jadi itu yang ketiga. Yang ketiga saya melihat begini, dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Musprop yang ada di salah satu hotel ternama tersebut, perlu juga diketahui bahwa pada halaman 11 Inmendagri 23 2021 tersebut, itu disebutkan bahwasanya di penjelasan ini bisa dilihat ya, di poin ke-12 ya. Ini disebutkan di sini. Ini dalam Inmendagri loh, bukan di SE Wali Kota. Inmendagri malah di sini disebutkan bahwa tertinggi bahwa COVID-19 itu paling menular itu pada kondisi tertutup. Jadi COVID-19 itu dia akan paling menular itu pada kondisi tertutup. Pada pertemuan-pertemuan panjang yang lebih dari 15 menit. Durasinya. Apakah kemarin kurang dari 15 menit? Saya yakin lebih dari 1 jam. Di tempatnya kan tempat tertutup itu. Nah, artinya apa? Tidak bersesuaian dengan ketentuan Inmendagri ini. Ini Inmendagri bukan kata kita. Interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat. Saya yakin orang di dalam itu bernapas kuat. Walaupun ada AC, tapi dia tempat tertutup. Nah, artinya apa? Maka saya bilang begini, seharusnya kepala daerah itu sebelum membuat surat edaran, itu dibedah dulu, libatkan orang-orang ahlinya, membedah aturan-aturan yang lebih tinggi di atasnya, sehingga penurunan aturan di bawah ini harus lebih detail. Seperti ini kan, ini tidak masuk. Poin-poin seperti ini tidak ada di dalam surat edaran, tidak ada. Nah, harusnya ini dipahami. Nah, bagaimana sebenarnya usaha si Adinda kita nih, seblak ini kan tempat terbuka. Ini tempat tertutup. Artinya kan berpotensi yang lebih keras yang tempat tertutup. Nah, ini kan yang paling menular. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya memang ya kita mengharapkan memang penegakan katakanlah disiplin terhadap para pelaku dunia usaha di bawah ini. Memang kalau sekarang kita melihat sudah sangat bagus ya, sudah sangat humanis ya. Kita belum menemukan misalnya seperti di daerah lain ada yang dibanting-banting mana-mana, tidak menemukan. Tetapi memang harus diberikan relaksasi, kebijakan-kebijakan khusus. Kalau orang lagi mesan, ya sudahlah. Kalau sudah dipesankan, siapa mau makannya itu? Rugi kan? Ya sudah, selesaikan dulu deh. Lagi pesan deh, ya udah selesaikan dulu pesan ya. Sambil dia menetipkan di tempat-tempat lain.
Dikasih waktu. Ada jeda waktu. Misalnya udah deh, adek pesan, tapi jangan makan sini, ya sudahlah adek bawa aja. Atau kalau adek mau makan sini, kami kasih waktu 20 menit. Saya kan siap dek? Siap. Kan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Karena begini, dalam kondisi pandemi COVID ini, di samping kita ini berlawanan dengan COVID, juga kita berlawanan juga dan kebutuhan nafkah. Kebutuhan nafkah kita. Bukan hanya COVID, nafkah kita juga berlawanan. Jadi di sinilah, maka saya bilang tadi, gerbong pengendalian COVID-19 di masa PPKM ini, yang kita saat ini, kita minta kepala daerah yang langsung turun. Bukan wakil, kepala daerah langsung turun. Iya. Mungkin itu. Alinda. Itu ada sana warga Kota Bengkulu yang menyaksikan tayangan video ini. Jadi ada 4 atau 5 poin kesimpulan yang disampaikan oleh Dang Wilson terkait bagaimana menyikapi polemik yang terjadi dan upaya menyikapi efektivitas terhadap penegakan PPKM sebagaimana yang tertuang dalam SE Wali Kota, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau tidak menimbulkan multi persepsi, sehingga tadi yang akhirnya lagi-lagi masyarakat kecil pedagang yang dirugikan, ya kan? Karena di situ sudah jelas terangkum gamblang dan jelas disampaikan oleh Dang Wilson aturan main mengenai surat edaran Menteri Dalam Negeri, artinya konsideran di atas dari surat Wali Kota. Nah, jadi mungkin ini tayangan ini menjadi inspirasi sekaligus menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan. Semoga dengan tayangan ini bisa membuka wawasan, bisa membuka hati nurani bagaimana menyikapi persoalan yang kami bedah hari ini dan menjadi bahan renungan dan evaluasi sehingga ke depan tidak lagi menimbulkan pro dan kontra. Kalaupun ada itu tidak seperti saat ini. Nah, apalagi kan masih ada rentan waktu yang cukup panjang ya, sampai tanggal 8 ya, sampai tanggal 8 Agustus. Dan itu kalau benar memang dari tanggal 26 sampai tanggal 8 itu kita naik level 4, wah ini kan lebih ini lagi. Nah, artinya kan berarti harus ini sudah situasi sudah level 4 level paling tinggi nih. Kritis. Ini namanya kritis. Artinya apa? Tidak bisa main-main lagi. Ya wajar loh, kepala daerah. Kepala daerah harus pimpin. Ini catatan bagi kepala daerah. Masyarakat segini menanti. Masyarakat sangat menanti kehadiran kedua sosok, kedua tokoh yang berpengaruh di wilayah. Kita kalau Pak Rohidin dengan Pak Hilmi Hasan bergandengan berdua berjalan, kita siap di belakang kita. Siap di belakang kita kan? Siap kita di belakang kita siap. Bahkan kami siap juga menayangkan. Bawa tas pun siap kita. Bergandengan lah mereka berdua itu kita siap bawa tas di belakang. Kemana mereka, mau ke kecamatan mana, mau ke kelurahan mana, mau kemana ke pasar-pasar, kita siap ikut. Ya, sidak dia. Kita siap ikut. Kunjungi warga yang isoman. Ya, sosialisasi. Karena kalau kita lihat informasi sekarang yang beredar, hanya wakil wali kota, hanya wakil gubernur yang melakukan kunjungan. Dan yang ini kita minta 1 bulan ini setiap hari turun gubernur dengan wali kota bergandengan, kita siap ikut mendampingi 1 bulan penuh, kita siap ikut mendampingi. Relawan mengawal gubernur wali kota untuk sosialisasi ke masyarakat, ke pelaku usaha, datangin apa keluhan mereka di bawah, bagaimana sebenarnya posisi pelaku usaha menengah kecil ke bawah ini posisi saat ini. Itu Bang, itu solusi Bang. Ya. Ini solusi. Yang kita butuhkan masyarakat pedagang kecil yang sering kita obrolin di tempat-tempat usaha kita itu butuh solusi atau bantuan. Ya. Nah, bantuan itu kan banyak. Tidak mesti yang kayak kemarin-kemarin tuh ada beras, ada mie, tidak mesti. Tapi bantuan itu bantuan bisa kayak Dang Wilson tadi memberikan arahan ke petinggi-petinggi atau yang ke gugus Covid. Kalau misalnya lagi ada orang makan nih, ini kan bantuan nih atau solusi nih. Jangan dulu diusir dong. Jadi Pak, bantuan itu tidak mesti harus berupa sembako, tidak. Tapi bantuan berupa fasilitas relaksasi, fasilitas kemudahan, fasilitas keringanan, fasilitas dispensasi waktu mereka nih untuk ini itu udah merupakan bantu. Iya. Itu. Jadi memang makanya sering saya sindir itu kita butuh solusi atau bantuan. Jadi ingat, pemerintah juga jangan menafsirkan bantuan itu identik dengan materi. Jadi tidak. Masyarakat atau pedagang kecil ini sebenarnya tidak mengharapkan pedagang kecil aja Pak. Kayak di Bogor tuh, Pak Bima Arya. Dia cukup nepuk tukang sate. Tukang sate itu saya lihat langsung update di Facebooknya. Karena teman waktu itu saya pernah ada di Bogor, saya jadiin teman. Dia bilang, terima kasih Pak Arya Bima telah berkunjung ke kami dan mengasih arahan ke kami. Artinya Pak Arya Bima itu tidak bawa apa-apa, cuman bawa tepukan aja nih. Artinya kasih support. Cuman bawa semangat, spirit. Support jadi langsung mempengaruhi psikologisnya. Sangat, imunnya mungkin langsung tumbuh. Nah itu. Jadi benar bahwa memang di tengah kita berjibaku melawan Covid,
Karena COVID ini tadi kita berusaha dengan COVID juga berusaha dengan perut. Karena kalau perut juga tidak sehat ya, aktivitas imun juga akan berdampak. Jadi bagaimana kita mau meningkatkan imun? Kalau justru asupan gizi kita ya tidak ada. Terganggu. Tidak ada. Ini kalau terganggu artinya masih ada yang akan masuk. Tidak ada, ya tidak masuk, nggak bisa. Belum jelas mau masuk. Walaupun kita mau pakai masker maupun kita cuci tangan tuh, ya kita makan kita terganggu. Bagaimana? Jadi memang benar kebijakan PPKM ini juga harus realistis dan logis. Jangan sampai tadi menimbulkan kerugian di masyarakat. Dan juga adanya sentuhan hangat. Nah, sentuhan perhatian. Dan sekarang lagi ditunggu penantian kedua tokoh besar di Provinsi Bengkulu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak perlu mesti bawa bantuan. Datangi, berikan nasihat, berikan masukan, berikan sentuhan secara psikologis. Itu sudah memberikan dampak yang luar biasa dalam memotivasi masyarakat di tengah bencana yang sudah luar biasa. Dan itu nyata, saya melihat Pak Arya Bima, Wali Kota Bogor melaksanakan itu. Bogor itu sangat parah pada saat ini. Nah, tuh, ada sana, jelas Saya kan? melihat itu dari Facebooknya tukang sate, Pak, bukan Pak Aryanya. Iya. Jadi sekali lagi begini, kita bukan menafikan ya, bukan kita tidak ingin infrastruktur. Benar. Kita ingin infrastruktur bagus, tapi di masa pandemi ini orang tidak lagi memikirkan itu. orang gimana sih kalau kasar-kasar begini. Infrastruktur itu penting. Tapi yang lebih penting sekarang ini bagaimana orang nafkahin. Ya, karena aku bilang juga, karena dalam kondisi bencana. Iya, jadi kalau kita misalnya ada semacam misalnya ada pejabat ya melihat misalnya pembangunan infrastruktur ini, sebenarnya bukan yang itu yang nanti dulu. Orang ini sekarang bagaimana sekarang tidak bertahan itu sulit. Nah, dengan hidup seperti ini, artinya apa? Orang butuh didatangi oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, datangin ke rumah-rumah. Usaha-usaha ini, pokoknya 1 bulan ini jangan berhenti tiap hari itu keliling. Mulai dari sudah subuh keliling. Nah, jadi kalau butuh relawan-relawan, kita siap menggerakkan, kita siap bantu jadi relawan. Oke, nah ini sangat menarik sekali. Kalau kita teruskan ini bisa 4 jam durasi ini, saking menariknya topik ini. Tapi yakinlah bahwa diskusi kita ini memang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat besar, bisa memberikan manfaat kualitas dan optimis yang diharapkan tadi para kedua narasumber tadi bisa direalisasikan secara serius. Amin. Nah, demikianlah akhir kata, saya undur diri selaku host dan Dang kita Vero yang berkenan hadir selaku mewakili suara pedagang, Dang Wilson selaku pengamat yang cukup eksis dan mungkin jangan bosan dan nanti Bang hadir di tayangan kita ya. Insyaallah. Karena ini masuk-masukannya begitu dan ini diperlukan sebenarnya orang-orang seperti ini diperlukan. Orang abang, saya ini kan orang pedagang nih, orang-orang kopi, orang lapangan. Terkadang orang sekarang nggak nonton TV lagi. Jadi nonton adanya informasi dari yang abang-abang buat nih, itu sangat berpengaruh dan sangat jadi obrolan kita. Ini terima kasih. Itu. Jadi orang daripada nonton TV kan buka handphone sambil ngobrol. Ini lihat nih, ada podcastnya Pak Damar, ada podcastnya Pak Melian Sori, ada podcastnya siapa A B C D F G tentang isinya pembangunan Kota Bengkulu atau untuk Kota Bengkulu yang lebih baik, kan? Sip. Jadi itu tadi, semoga menjadi inspirasi dan semoga tayangan ini bermanfaat. Di akhir video ini jangan lupa kami ingatkan untuk like, comment, and subscribe dan tekan loncengnya ya, karena itu akan menjadikan motivasi kita untuk terus menyampaikan, membuat konten yang lebih kreatif dan inovatif. Dan yang sudah melakukannya kami ucapkan terima kasih dan tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap berpikiran positif ya, karena disitulah awal dari kita untuk meningkatkan imun tubuh kita. Karena kalau kita berpikir meskipun di tengah bencana ini berujian, tetap positive thinking karena di balik ujian itu pasti ada hikmah. Nah, dan ujian yang setiap diberikan tidak akan lebih dari kelebihan dari kemampuan dari umat. Itu ya, yakinlah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.